Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok TB yang beranggotakan Jessica Febrina, Ahmad Yuni Saputra, Ivan Albar, dan Muhammad Naufal. Baiklah, saya akan mempresentasikan sejarah cetak di Indonesia. Yang pertama, masuknya Belanda. Pers dalam pengertian sempit terbatas pada media massa cetak seperti surat kabar, majalah, sedangkan dalam pengertian luas pers meliputi segala macam penerbitan, media elektronik, radio, dan siaran. Berbagai lembaga pers yang ada semasa Belanda adalah pers yang sesuai dengan kehendak Belanda. Jika ada yang coba-coba protes, maka bersiaplah untuk dihukum dan surat kabarnya ditutup. Berbagai perjalanan pers di masa penjajahan Belanda akan dapat kita simak di bagian pembahasan selanjutnya. Pada bagian pembahasan akan dikemukakan mengenai perkembangan pers di masa penjajahan Belanda tersebut. Yang kedua, keterkaitan dengan VOC. Sebenarnya pers telah ada zaman VOC. Awal kemunculan pers ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi aparat VOC tentang situasi di negara Belanda dan daerah sekitarnya. Dalam sebuah uraian awal tentang pers di Indonesia pada tahun 1909, E.F.E. Douwes Dekker di kemudian hari dikenakan sebagai Dr. Danunirja Setiabudi yang waktu itu menjadi editor pembantu surat kabar Batavia Nieuwsblad di Jakarta, telah menilai kedudukan pers berbahasa Melayu jauh lebih penting daripada pers Belanda karena bahasa Melayu dapat diterima oleh masyarakat pribumi. Yang ketiga, surat kabar di Indonesia. Batavia Knowledge and Political Raisonnement atau sering disingkat sebagai Batavia Knowledge adalah surat kabar modern pertama yang terbit di Hindia Belanda atau Indonesia. Koran berbahasa Belanda itu terbit pertama kali pada tanggal 7 Agustus 1744 di Batavia, sekarang di Jakarta. Berarti koran ini terbit sekitar 136 tahun setelah terbitnya Avisa Relation Older Zeitung. Pada awal kemerdekaan, Indonesia melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Surat kabar berita Indonesia atau BI yang diprakarsai oleh Edi Suwardi ikut melakukan propaganda agar datang berbondong-bondong pada rapat raksasa di lapangan Ikada pada 9 September 1945. Dalam perkembangannya, BI kerap kali mendorong atau mengalami pemberedelan sehingga para tenaga redaksinya ditampung oleh Surat Kabar Merdeka yang didirikan oleh B.M. Diah. Surat kabar lainnya pada zaman kemerdekaan antara lain Suara Indonesia, Pimpinan Manai Sopian, Pedoman Harian yang berubah menjadi Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, dan yang lainnya. Yang keempat, dalam perjalanan waktu percetakan Indonesia. Perkembangan percetakan di Indonesia erat sekali dengan sejarah perjalanan surat info. Berikut sebagian catatan waktu perjalanan percetakan di Indonesia. Yang pertama, tahun 1667, pemerintahan sentra berinisiatif mendirikan percetakan dan mengorder alat cetak yang lebih bagus, termasuk matriks yang menyediakan bermacam-macam huruf. Yang kedua, 1677, dokumen dengan kosakata Belanda Melayu pertama kali dicetak. Yang ketiga, 1693, dokumen New Testament dicetak dalam bahasa Portugis. Yang keempat, 1699, Pendeta Andreas Lambertus Lodeus mengambil alih Bogder, dan masih banyak yang lainnya. Sampai perkembangan terakhir di Indonesia, di kala ini percetakan besar di Indonesia mulai mengadopsi teknologi komputer to press berupa direct imaging, mengaplikasikan master, dan komputer to print tanpa master, yang banyak mengaplikasikan teknologi mesin komputer printing. Salah satu mesin cetak yang tenar di kelas ini merupakan HP Indigo.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.